Oke, terima kasih banyak Prof. Subianto Ada, untuk pemaparan pertamanya. ada Kita sih. akan Ambil deh. kita akan lanjutkan dengan pemaparan kedua, Tiara. Terima kasih, Dok. Silakan dilanjutkan presentasi yang kedua ini. Thank you. Baik, terima kasih Dr. Genti atas pengantarnya. Juga tentu saja terima kasih kembali kepada Opa Suratman atas kesempatan yang luar biasa untuk kita bisa berdiskusi mengenai topik yang betul-betul penting, namun belum banyak orang yang betul-betul memahami dan menyadari bahwa betapa mikrobiom ini ada betul-betul silent friend kita yang harus kita jaga. Luar biasa tadi Prof. Subianto sudah mengantarkan kita semua pada pengertian mikrobiom, di mana tadi di awal oleh mikrobiota, isinya kalau saya menggambarkan ini seperti taman gitu ya. Seperti taman, mikrobiota itu adalah isi-isi dari taman itu, dan mikrobiom itu adalah suatu ekosistem yang ada di seluruh tubuh kita yang memang sering banyak dibahas hanya untuk usus, tapi sebenarnya mikrobiom itu ada di seluruh tubuh kita. Jadi hari ini karena tadi Prof. Subianto sudah menjelaskan secara detail bagaimana mikrobiom bekerja di dalam tubuh kita, hari ini saya membahas sedikit bagaimana kita memperbaiki dan memastikan bahwa mikrobiom di dalam tubuh kita itu bisa terjaga dengan baik sehingga fungsi-fungsi yang disebutkan tadi, fungsi imunitas, fungsi akses kepada dari usus ke otak dan lain-lain, juga mental health bisa terjaga dengan baik. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Subianto bahwa lokasi mikrobiom itu ada di seluruh tubuh. Ini juga sudah banyak sekali jurnal-jurnal yang menyampaikan bahwa uh, memang dari mulai kulit, kemudian mulut. Tadi Prof. Subianto menyampaikan semprot untuk menjaga mikrobiom mulut, kemudian juga pada di wanita saluran saluran reproduksi, kemudian pernafasan, dan bahkan di telinga dan juga di mata kita tuh ada keseimbangan-keseimbangan bakteri yang harus dijaga. Yang memang utamanya bahwa the largest microbial community ini ada di usus kita. Tadi kalau dibayangkan, Prof sudah salah satu slide-nya menyampaikan bahwa total dari jumlah bakteri yang ada di dalam mikrobiom ini seberat 2 kilo, hampir sama dengan berat otak kita. Sehingga memang sangat-sangat penting untuk kita menyadari we are what we eat. Jadi apa yang kita makan itu betul-betul mencerminkan keadaan kita. Jadi kadang-kadang kalau mood kita lagi cranky, mudah marah, kemudian lagi lebih mudah cemas, dan itu tidak tidak berkurang, mungkin kita lihat lagi apa yang kita makan. Apakah kita banyak sekali makan-makan yang mengganggu keseimbangan bakteri kita dalam usus. Juga misalnya kalau banyak gatal gitu, banyak sekali sekarang pendekatan-pendekatan alergi pada anak-anak itu tidak hanya sekedar langsung diberi obat alergi, tetapi juga keseimbangan dari kulit anak kita. Jadi misalnya sabunnya yang tidak mengandung banyak soda, tidak mengandung banyak busa yang memang akan merusak struktur mikrobiom di dalam kulit anak pada kulit anak. Jadi pendekatan-pendekatan keseimbangan dari mikrobiom di seluruh organ itu menjadi salah satu pendekatan yang penting bagi harus diketahui juga oleh para dokter. Seperti misalnya pada saluran vagina gitu ya, bahwa terjadinya tadi Prof sudah menyebutkan terjadinya keguguran, bahkan ya kalau yang paling sederhana adalah terjadinya misalnya contohnya keputihan pada ibu-ibu gitu ya. Itu juga salah satunya adalah keseimbangan bakteri yang terganggu. Jadi bakteri yang jahat, bakteri patogen, jamur, bakteri itu berkembang jauh lebih banyak dibandingkan dengan bakteri baiknya. Sehingga juga banyak sekali sekarang misalnya sabun-sabun kewanitaan yang memang menjaga pH balance supaya tidak membunuh bakteri-bakteri baik di dalam saluran vagina pada wanita.
Ya, jadi ini menjelaskan kembali bahwa memang tidak hanya di usus, tetapi juga di seluruh tubuh kita tuh ada keseimbangan bakteri baik dan bakteri jahat. Nah, kembali lagi saya mengangkat sedikit mengenai pentingnya mikrobiom. Tadi memang bahwa mikrobiom berperan sangat krusial dalam metabolisme seluruh tubuh kita dan bisa menjaga ke imun gitu ya, pertahanan pertahanan tubuh kita, kemudian juga fungsi saraf gitu ya, sehingga mendukung kesehatan secara menyeluruh. Salah satu saya adalah bekerja di bidang kedokteran kerja di mana saya juga pendalamannya adalah bahaya-bahaya di tempat kerja. Di salah satu bahaya tempat kerja adalah pajanan timbal. Pajanan timbal itu bahaya bahaya logam berat ya, yang kalau dalam sehari-hari dari polusi misalnya gitu ya. Di situ ada pajanan timbal, bahkan ada sedikit merkuri, kemudian plastik dan lain-lain. Ternyata itu juga mempengaruhi keseimbangan bakteri, merusak dinding sel tubuh dan bisa masuk ke dalam kerusakan saraf. Jadi memang penting sekali bahwa kita menjaga imunitas dengan salah satunya menjaga mikrobiom ini. Nah, kalau tadi sudah disampaikan bahwa dampak ketidakseimbangan mikrobiom atau disebut dengan dysbiosis itu dapat mempengaruhi kesehatan, meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis. Jadi mungkin mudah-mudahan setelah hari ini bagi teman-teman yang hadir, saya lihat sudah lebih dari 150 orang yang hadir di sini. Bagi yang teman-teman yang awam, bahwa mungkin kalau kita sedang tidak enak badan, sedang sakit demam atau sedang ke belakangnya nggak lancar, jangan langsung beli obat, tetapi coba direvisit ulang apa yang kita makan. Gitu ya, apa yang kita makan, apakah sudah memenuhi keseimbangan serat, keseimbangan buah-buahan dan sayuran yang bisa untuk memperbaiki mikrobiom dengan memberikan makan bakteri-bakteri yang baik di dalam usus kita dan di organ-organ lain ya. Jadi bahwa mikrobiom dan penyakit kronis ini bahkan ternyata sudah banyak penelitian bahwa gangguan mikrobiom di usus itu bisa bisa menyebabkan penyakit jantung, diabetes, bahkan autoimun juga tadi disebutkan oleh Prof. Subianto, juga saraf ya, bahkan ada sampai pada gangguan mental ya. Jadi itu sudah penelitian sudah banyak membuktikan bahwa hampir seluruh penyakit yang ada yang kita alami, kanker kolon tadi, kanker usus besar, betul-betul sangat berhubungan erat dengan keseimbangan mikrobiom di dalam tubuh kita. Nah, konsep mikrobiom ini bahwa mikrobiom itu menghasilkan asam lemak rantai pendek yang membantu meningkatkan metabolisme tubuh dan kesehatan secara keseluruhan. Jadi, meningkatkan metabolisme artinya apa yang kita makan gitu ya, apa yang kita makan, kemudian apa yang kita hirup dari tadi yang udara yang misalnya udara dari polusi dan lain-lain. Kalau keseimbangan mikrobiom kita ini bagus, itu bisa membantu untuk meningkatkan kemampuan tubuh kita melawan bakteri-bakteri jahat yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Ya, jadi juga mikrobiom ini juga tentu saja sudah disebutkan dan menjaga integritas usus. Ya, jadi berfungsi menjaga dinding usus supaya tetap utuh dan mencegah leaky gut atau kebocoran dan peradangan di dalam usus. Ini bahwa leaky gut dan inflamasi ini juga kunci dari pintu dari banyaknya penyakit. Kegemukan sel lemak itu adalah sel radang. Jadi kenapa di dalam WHO obesitas itu sudah masuk ke dalam penyakit. Bukan suatu kondisi tetapi penyakit. Kenapa? Karena sel lemak yang berlebihan itu adalah merupakan sel radang yang memang akan menjadi pintu dalam penyakit-penyakit kronis. Kemudian juga mikrobiom ini juga perlindungan terhadap patogen atau bakteri jahat. Ya, jadi uh, tadi disampaikan bahwa misal konsumsi konsumsi probiotik atau prebiotik itu sangat bisa membantu tubuh kita untuk melindungi dari serangan bakteri jahat yang juga bisa dari dalam tubuh atau dari luar tubuh ya. Nah, kemudian kembali lagi, kalau kita sadari bahwa dengan kehidupan modern, ultra processed food itu betul-betul
sudah di mana-mana. Dulu yang kalau kanker usus besar hanya punyanya manusia di atas 50 tahun. Sekarang sebagai dokter kantor, hampir seluruh kasus-kasus kanker usus itu sudah di bawah 50 tahun, bahkan mulai di 40 tahun. Kemudian saya ingat sekali kalau misalnya ada teman dari luar negeri datang ke sini 10 tahun kemudian dia bilang, Adek, itu sekarang saya melihat kok anak-anak kecil di Indonesia nggak seperti 10 tahun lalu ya. Anak-anak kecil sekarang itu sudah terjadi banyak obesitas pada anak-anak gitu ya. Karena betul-betul easy access dari ultra processed food ya. Misalnya kita tidak sebut merek ya. Misalnya upgrade es krim, upgrade popcorn, upgrade French fries itu hanya dengan 5.000 sudah bisa menambah 2 kali jumlah kalori yang dimasukkan ke dalam tubuh. Sehingga makanan-makanan ultra processed food tersebut betul-betul akan merusak struktur mikrobiom kita. Jadi oleh karena itu penyakit-penyakit kronis, penyakit jantung itu sekarang kita sudah sering dengar usianya 38 tahun sudah mendapatkan penyakit jantung. Ya, jadi pola makan tidak sehat, stres berlebihan, kemudian juga paparan lingkungan, saya tadi saya sampaikan seperti polusi, itu berkontribusi terhadap terjadinya ketidakseimbangan mikrobiota di usus. Kemudian juga risiko kesehatan. Jadi disampaikan tadi bahwa ketidakseimbangan ini bisa meningkatkan risiko inflamasi yang terjadi di dinding usus, kemudian menjadi pemicu munculnya penyakit kronis serta penyakit tidak menular. Tadi Prof. Subianto juga menjelaskan betapa luar biasa fungsi dari ASI. Karena ASI 6 bulan eksklusif itu betul-betul menjamin kesehatan dari usus anak. Jadi mungkin di sini mudah-mudahan kalau masih ada teman-teman yang misalnya anaknya mau punya anak atau mau berencana hamil dan lain-lain, pastikan ASI eksklusif 6 bulan itu di dalam perencanaan dalam mencegah stunting, juga dalam perencanaan dalam membentuk anak sehat. Jadi karena kalau misalnya mungkin Prof. Subianto jauh lebih mengerti bahwa begitu masuk susu sapi ya, susu pengganti ASI di bawah 6 bulan di mana usus bayi itu lebih matching dengan ASI, tetapi begitu dikasih susu sapi itu struktur ususnya itu juga sudah akan langsung berubah. Jadi langsung sel-sel lemak dari ASI dan sel-sel lemak dari susu sapi itu berbeda ukuran, sehingga potensi terjadinya kegemukan pada anak-anak non ASI itu juga jauh lebih besar dibandingkan anak-anak yang bisa diberikan ASI eksklusif. Ini sangat berhubungan bahwa keseimbangan mikrobiota usus ini, keseimbangan mikrobiom itu harus dimulai sejak anak sangat kecil. Sehingga saya sendiri terus terang aja baru dikenalkan oleh functional medicine ini selama masa COVID oleh om saya sendiri, Opa Ratman gitu ya. Sehingga saya melihat bahwa luar biasa sekali ilmu ini bahwa kita mengembalikan semua ke dalam fungsi tubuh kita. Sehingga bahwa walaupun saya baru kenal prebiotik begitu pentingnya, sepenting itu dulu saya sudah dengar pada saat kuliah saya sudah tahu probiotik bagus. Tapi bahwa sepenting itu dalam menjaga fungsi kesehatan manusia, itu tidak ada kata terlambat. Tetapi hari ini kita diberi pemahaman bahwa sejak kecil kalau kita sudah menjaga mikrobiom di badan kita, itu akan membuka pintu untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik. Kita bisa menua dengan sehat, kita bisa tidak struktur tulang, struktur otot, struktur otak kita tidak demensia dan lain-lain, itu sangat bisa dimulai dari sejak kita muda gitu ya. Nah, kemudian pentingnya pencegahan penanganan yang saya akan bahas hari ini, pengelolaan disbiosis itu sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Nah, sekarang apakah yang dimasuk ke dalam disbiosis? Tadi sudah dijelaskan secara jelas oleh Prof. Subianto adalah terjadinya ketidakseimbangan dalam mikrobiota usus, yaitu usus bakteri baik dan bakteri jahat.
Ya, jadi yang memang kalau keseimbangan itu terganggu, tadi saya ingat sekali pada gambarnya Prof. Subianto ada timbangan yang miring gitu, yang seharusnya harusnya datar gitu ya. Jadi kalau misalnya di dysbiosis ini bakteri jahatnya jauh lebih banyak dibandingkan bakteri baik, sehingga kenapa kita harus menambah suplemen probiotik dan prebiotik itu. Jadi supaya tidak terjadinya efek-efek negatif pada kesehatan di seluruh organ tubuh kita. Nah, penyebabnya gejala tadi juga sudah disinggung, antibiotik, pola makan yang buruk, kemudian stres dapat menyebabkan dysbiosis. Kenapa stres menyebabkan dysbiosis? Apa sih kalau makanan jelas dari luar kita masukkan makanan yang buruk, antibiotik juga jelas-jelas bahan kimia yang merusak struktur. Nah, stres itu kita tahu sendiri bahwa stres itu akan mengeluarkan hormon-hormon yang paling kita terkenal adalah kortisol. Nah, kortisol ini akan menimbulkan banyak uh, stres oksidatif ya, jadi tadi sudah singgung ya, kemudian juga menimbulkan proses inflamasi atau peradangan di sel-sel tubuh kita di seluruh sel. Dan kemudian juga kalau misalnya mikrobioma ini juga dengan peradangan itu, keseimbangan mikrobiom akan terganggu. Jadi stres ini adalah silent killer. Kita rasanya baik-baik aja, tetapi sebenarnya di dalam tubuh kita itu terjadi pengerusakan dari sel-sel inflamasi yang dihasilkan dari hormon yang keluar pada saat stres. Juga kelelahan ya, kalau kelelahan juga sama. Tadi kita baru mendengar ada satu dokter internship ya di Sumatera sana meninggal karena faktor kelelahan, sudah sakit tetap disuruh kerja dan kelelahan juga sama mengeluarkan hormon-hormon buruk, menurunkan imunitas sehingga imunitas ini juga mikrobiomnya juga akan terganggu ya. Jadi peradangan atau itu semua adalah lingkaran setan untuk menyebabkan penyakit-penyakit kronis ya. Yang kita tidak sadari, nggak apa-apa begadang sedikit, apalagi sekarang ibu-ibu yang punya anak Gen Z gitu ya. Tidur jam 11 itu suatu hal yang aneh buat mereka. Karena dengan media sosial dan lain mereka tuh kadang-kadang tidur jam 12, jam 1. Itu sangat mengganggu keseimbangan mikrobiom dari usus yang begadang tersebut. Nah, kemudian juga bagaimana memulihkan keseimbangan mikrobiom. Kalau misalnya kalau sudah rusak, bisa nggak sih dibenerin? Tentu bisa ya. Jadi hari ini bahasan saya bagaimana memulihkan keseimbangan mikroba itu dengan perubahan pola makan, menambahkan probiotik, serta perawatan medis, beberapa suplemen yang perlu ditambahkan untuk melengkapi perbaikan struktur usus untuk memulihkan keseimbangan mikrobiota usus. Ya, jadi kalau antara healthy gut dengan leaky gut cukup jelas gitu ya bahwa usus yang normal nih sel ususnya rapat-rapat ya sehingga antara antara aliran darah dan ini tuh tidak ada kebocoran. Sementara kalau untuk leaky gut ini, bakteri-bakteri yang ada di dalam usus itu masuk ke dalam pembuluh darah, dia juga sebaliknya ya. Jadi yang kita makan gitu, yang kita makan misalnya gluten, kemudian racun-racun dari mikroplastik dan lain-lain itu, kalau ususnya tidak baik strukturnya, kebocoran ini yang disebabkan karena ketidakseimbangan mikrobiota tadi itu semua itu bisa masuk ke dalam pembuluh darah kita dan kemudian masuk ke dalam organ-organ. Ini mekanisme yang sangat sederhana yang bisa dipahami bahwa bahwa makanan yang buruk, pola makan, pola hidup yang jelek itu sangat berpengaruh terhadap kebocoran usus yang seperti digambarkan pada gambar ini ya. Jadi bisa meningkatkan inflamasi dan juga mengganggu pertahanan tubuh kita. Nah, lalu kemudian tadi dikenalkan sudah disebutkan mengenai pendekatan 5R ya, pendekatan 5R secara sistematis untuk memperbaiki komposisi mikrobiom di tubuh kita. Yang pertama adalah ya jadi memang kalau tadi segala macam obat-obatan gitu ya, itu langsung langsung kuratif. Padahal di dalam functional medicine, di dalam lifestyle medicine, pendekatan yang dilakukan adalah berbasis pada akar masalah. Jadi akar masalah adalah salah satunya keseimbangan mikrobiom tersebut. Ya, pertama adalah remove.
remove bahan-bahan berbahaya, jadi singkirkan patogen dari makanan yang olahan, di mana untuk mengurai dampak negatif pada mikrobiom. Jadi ultra processed food, kemudian juga gorengan-gorengan, kemudian juga makanan-makanan tadi disebutkan yang terlalu manis, itu jelas-jelas sudah terbukti secara penelitian sangat merusak struktur mikrobiom di usus kita. Nah, yang kedua adalah replace, mengganti makanan-makanan perkenalkan nutrisi yang bermanfaat atau menyehatkan mikrobiom. Tadi Dokter Genti sudah menyampaikan bahwa prebiotik itu adalah makanan-makanan yang memberi makan pada bakteri baik kita dengan prebiotik ya, untuk mendorong lingkungan pencernaan sehat. Kemudian reinoculate, kemudian juga tentu saja memperbaiki struktur itu dengan penambahan probiotik di dalam makanan, bisa untuk fermentasi lokal ya, fermentasi ya, tadi jelas sering disebutkan dengan yogurt, tapi mungkin kalau di lokal itu misalnya oncom gitu ya, oncom kalau orang Indonesia oncom itu nikmat banget gitu ya. Kemudian juga misalnya eh, kalau di Korea kimchi, jadi banyak sekali fermentasi-fermentasi seperti keju yang low gluten gitu, itu juga kenapa terkenal sekali sebagai probiotik natural ya, dibandingkan dengan tablet-tablet yang memang jelas-jelas sudah menyediakan jumlah strain dan jumlah strain dan jenis strain yang harus kita konsumsi. Nah, kemudian yang keempat dan yang kelima adalah repair dan balance, untuk memperbaiki lapisan usus dengan makanan yang kaya serat dan seimbangkan kembali dengan mengadopsi kebiasaan makanan yang berkelanjutan. Artinya harus sustain. Pola makan ini harus sustain. Jadi saya selalu menyampaikan kalau pada pasien-pasien saya, eh, diet itu kan artinya pola makan. Jadi diet itu bukan bukan nahan makan atau bukan ngelarang makan atau bukan, tapi diet itu sendiri adalah artinya pola makan. Kita ubah pola makan kita. Jadi misalnya diet menu tinggi serat. Jadi sebenarnya bukan menahan diri untuk nggak makan makan yang lain, tetapi memang kita menambahkan banyak serat dengan meremove harmful factor itu. Karena kata-kata diet yang kesannya menahan atau melarang, secara secara otomatis manusiawi itu kita ingin ngelanggar. Jadi kalau kita diet diet nggak makan goreng-gorengan selama 3 bulan, kenapa harus 3 bulan? Namanya diet nggak makan gorengan itu sebaiknya sustain. Dicobakan dulu, dikurangkan boleh. Tetapi maksudnya sekarang yang namanya diet itu kan artinya pola makan. Jadi mengganti mindset mindset kita untuk merubah pola makan itu dengan kata-kata merubah pola makan kita. Jadi kadang-kadang kalau diet itu kesannya melarang sesuatu, nggak boleh makan ini. Dan kemudian kita jadi ingin melanggar, sedikit nggak apa-apa, cheating sedikit nggak apa-apa, minum manis, cheating sedikit, makan goreng-gorengan nggak apa-apa tuh hari Sabtu, hari Minggu, fine. Tetapi bahwa kadang-kadang cheating sekali, cheating kedua, oh ternyata nggak apa-apa kok, badan kita aman-aman aja. Nah, hal-hal mindset seperti itu yang harus kita tumbuhkan dalam strategi memperbaiki mikrobiom di tubuh kita. Mari kita bongkar satu-satu. Ya, untuk remove tentu saja menghindari makanan-makanan yang pro-inflamasi atau memberikan potensi untuk terjadinya peradangan. Tadi sudah disebutkan konsumsi tinggi gula, kemudian makanan olahan dan lemak jenuh ya, gula olahan ultra processed food, lemak jenuh adalah jelas goreng-gorengan atau yang bolak-balik dihangatkan gitu ya, dapat menurunkan peradangan dan tubuh secara signifikan. Jadi makanan-makanan tersebut harus dihindari gitu ya. Kemudian mencegah paparan toksin. Nah, sekarang banyak sekali misalnya penelitian mikroplastik, kemudian makanan-makanan yang mengandung, yang kita tidak sadari mengandung logam-logam berat dari unsur-unsur pestisida misalnya kayak gitu, atau misalnya dari uh, sumber ikan yang jelas-jelas diambil dari sumber air yang tercemar oleh oleh logam berat, itu juga
itu juga harus dilihat sumber makanannya. Karena kadang-kadang sumber makanan tersebut ternyata menjadi mengandung hal-hal bahan-bahan kimia berbahaya yang bisa merusak mikrobiom di usus kita. Nah, kemudian tentu saja maka menghilangkan makanan peradangan dalam langkah awal ini untuk memperbaiki. Jadi kembali lagi memperbaiki pola makan untuk meremove. Saya tahu tidak mudah karena saya sendiri sampai sekarang juga belum betul free clean clean eat belum gitu ya. Namun secara komposisi jumlah serat dan jumlah buah sudah jauh lebih banyak dibandingkan dibandingkan jumlah jumlah karbohidrat misalnya kayak gitu. Kalau kita lihat pola pola makan pola makan sehat dengan piringku gitu ya. Jadi half of our plate gitu, jadi setengah dari makanan itu harus sayur dan buah. Nasi cukup seperempatnya gitu ya, baru seperempatnya lagi itu lauk pauk yang berisi protein, kemudian juga sedikit garam dan gula hanya untuk sebagai perasa. Jadi dan sayangnya dari penelitian riset kesehatan nasional kita bahwa hanya 7% orang Indonesia mengikuti pola makan seperti itu. Jadi artinya memang di Indonesia itu untuk memakan sayur setengah piring termasuk buah-buahan itu memang tidak dibiasakan dari kecil. Sehingga kita juga sangat menyadari kita perlu mengupayakan untuk memenuhi komposit tersebut. Karena sebenarnya dari Kementerian Kesehatan itu kalau ibu lihat-lihat dari saran Kementerian Kesehatan itu kalau gambar isi piringku itu tuh betul-betul nasinya hanya seperempat, bahkan untuk obesitas hanya apa untuk obesitas hanya seperempat, untuk orang biasa boleh sepertiga. Nah jadi tapi pola makan Indonesia tidak mendukung, tidak mendukung seperti kita lihat kalau zaman saya kecil itu nasinya tuh full satu piring, kemudian karena ibu saya nyiapkan orang Sunda, jadi alhamdulillah lalap-lalapannya cukup banyak. Tetapi misalnya ayamnya hanya satu potong, atau misalnya ikannya hanya kecil satu potong. Kemudian juga tapi tidak disediakan buah-buahan. Jadi kemudian di Sumatera kita tahu sekali sangat sulit sekali untuk mencari raw raw vegetable pada pola makan Sumatera. Begitu juga pola makan Kalimantan. Jadi kalau di luar negeri salad-salad sangat familiar, tetapi sekarang pola makan tradisional Indonesia sangat sangat sulit sehingga memang perlu dibuat suatu budaya di dalam rumah untuk mendapatkan sayuran dan buah-buahan yang sehat. Nah, ini adalah detailnya ya. Jadi bahwa food mohon maaf ini karena saya ambil dalam bahasa Inggris ya. Jadi tadi saya sebutkan bahwa removing semua makanan yang aditif, sugar, kemudian juga racun-racun, kemudian juga apa namanya unwanted bakteria gitu atau virus dari makanan-makanan yang tidak sehat, misalnya tidak dicuci dan lain-lain. Kemudian mereview medication, jadi obat-obat yang terutama obat-obatan pusing, obat anti nyeri untuk anti nyeri kayak peradangan, untuk lutut dan lain-lain itu sangat merusak struktur mikrobiom kita ya. Jadi sangat mengurangi, tadi Prof. Subianto kembali lagi sudah menyampaikan betul-betul review jangan sebentar antibiotik, jangan sebentar minum obat pusing karena itu merusak mikrobiom kita. Coba kita perbaiki pola makannya dengan istirahat cukup, tidur cukup, siapa tahu pusingnya hilang ya. Nah, kemudian juga langkah kedua adalah mengganti ya. Jadi mengganti replace ya, menambahkan enzim pencernaan di dalam makanan kita untuk mendukung fungsi saluran cerna, juga mengoptimalkan absorpsi nutrisi dari makanan-makanan sehat ya. Jadi kadang-kadang kalau usus kita sudah terganggu, penyerapan zat-zat yang baik itu juga akan terganggu sehingga kita membantu menambahkan enzim-enzim pencernaan pada saat kita makan. Dan biasanya enzim pencernaan itu betul-betul dikonsumsi tepat sebelum selesai makan. Jadi bersamaan dengan zat makanannya gitu ya. Jadi kadang-kadang kalau dokter ngasih enzim ya yang sifatnya enzim jangan dimakan setelah makan, tetapi kalau bisa together with the meal gitu ya. Kemudian juga pemakaian enzim ini berperan penting dalam menjaga kesehatan sistem pencernaan. Karena memang sifatnya untuk membantu mencerna makanan yang kita makan. Ya, jadi bukan kayak obat setelah makan, tetapi jadi within the meal.
Nah, kemudian juga ini contohnya adalah bahwa kalau misalnya ada gangguan yang bloating, kembung, kemudian mual, kemudian bergas perutnya, itu biasanya tanda-tanda dari dysbiosis ini, dari purgation atau dari absorpsi atau pencernaan makanan yang terganggu ya. Jadi yang apa namanya, yang jadi badan itu beresponsnya. Jadi walaupun masalahnya di perut, respons terhadap badan kita lihat ada joint pain, ada mood yang rendah, low energy, sumbernya dari usus. Ya, kalau begitu ususnya tidak terganggu, kita tuh langsung kayak gini nih, ada gangguan peradangan usus, kemudian headache. Jadi sakit-sakit ini coba perbaiki ususnya dulu, jangan langsung main minum obat gitu ya. Nah, kemudian juga ada beberapa supplemental support, bisa menambahkan dengan enzim-enzim di untuk membantu pankreas sebagai mesin produksi enzim gitu ya. Juga bisa juga melakukan beberapa pemeriksaan di laboratorium. Langkah ketiga ini adalah menambahkan probiotik. Jadi tadi Prof. Subianto sudah banyak, saya tidak membahas detail kembali bagaimana probiotik dan prebiotik tadi sudah cukup dibahas. Kemudian ini ya fungsinya ya. Jadi ini contoh-contoh makanannya, kombucha, kimchi, kefir gitu. Jadi 4K ya, 4K kalau sekarang sudah banyak supermarket yang menjual kombucha ini ya, juga sama Kraus gitu ya. Jadi itu bisa sangat membantu uh, untuk meningkatkan bakteri di usus kita. Ya, kemudian juga jenis-jenis probiotik ya. Probiotik juga untuk yang jadi non digestible food component yang bisa untuk menstimulasi pertumbuhan dari bakteri baik gitu ya. Jadi kalau makanan-makanannya ya, jadi sebenarnya prebiotik yang rich food ya, ini jadi apa, garlic ya, onions ya. Jadi onion untuk di salad itu bisa sangat bagus, asparagus, kemudian juga pisang yang masih agak sedikit hijau gitu ya, itu juga akan bisa berfungsi sebagai prebiotik. Kemudian juga yang langkah keempat adalah memperbaiki mukosa usus. Tentu saya tadi yang usus-usus bocor itu tadi ya, dengan perbaikan suplemen dan lain-lain itu bisa diperbaiki ya. Jadi dengan suplemen yang teratur, glutamin, zinc itu sangat bisa membantu regenerasi usus yang sudah bocor tadi. Jadi sangat mengurangi kebocoran, perbaiki mukosa efektif. Kuncinya tuh gampang. Begitu kita buang air di pagi hari, kalau pupnya cair atau pupnya kayak kotoran kambing, itu artinya usus kita nggak bagus. Saya ingat ada dokter gizi, dia bilang setiap pagi yang ditanyakan kepada anaknya adalah hari ini pupnya terputus atau tidak. Kalau pupnya itu lancar, nggak terputus gitu, itu tandanya usus yang sehat. Tapi kalau udah mulai mulai cair dan lain-lain, tandanya usus kita lagi protes. Jadi langsung segera harus diperbaiki dengan perbaikan probiotik dan juga beberapa suplemen untuk perbaikan usus kita. Ya, jadi ini beberapa lining support ya. Ini adalah suplemen-suplemen yang bisa membantu untuk perbaikan usus, juga perbaikan untuk mukosa usus kita atau dinding dalam usus kita ya. Jadi ada beberapa apa namanya marshmallow, bukan marshmallow permen yang manis ya, tapi apa, akar marshmallow, kemudian juga dietary fiber, kemudian juga untuk mensupport pengeluaran apa namanya imun sistem dengan IgA. Jadi salah satu faktor yang mengurangi inflamasi itu juga dengan kolostrum ini yang saya bilang saya dari bayi kita ya. Kemudian juga mendukung vitamin A, E, D dan zinc sangat membantu pencernaan. Juga magnesium di situ ada akan membantu untuk pencernaan kita. Nah, kemudian yang terakhir adalah rebalance ya. Rebalance yang tadi disampaikan mungkin pertanyaan dari salah satu pertanyaan, kok udah minum probiotik tapi nggak berubah. Jawabannya di sini. Walaupun misalnya probiotik kita banyak, kemudian makannya udah, kalau kita masih stres terus, kurang tidur, terus mager, sedentary life, tidak aktif, tidak jalan, itu tidak membantu untuk memperbaiki mikrobiom.
Jadi tidak bisa sendiri di ususnya dikasih probiotik kalau kita tidak menyeimbangkan dengan hal-hal ini semua. Terutama adalah aktivitas fisik. Tadi disampaikan bahwa kalau kalau nggak makan sayur boleh tambah suplemen untuk mengganti mikronutrien di dalam sayur-sayuran gitu ya. Atau misalnya juga pada mineral semua bisa antioksidan bisa diganti. Tapi kalau olahraga apa yang mengganti? Nggak ada. Olahraga itu harus kita upayakan. Harus ada effort. Ngelawan mager, ngelawan selimut, ngelawan sibuknya di kantor. Kalau misalnya dokter spesialis olahraga dokter Dika bilang dia menawarkan cicilan. Apa yang dimaksud cicilan? Kita diminta 30 menit per hari untuk melakukan olahraga. Dengan kesibukan ini itu boleh nyicil 2 kali 15. Boleh nyicil maksimum 3 kali 10 menit. Artinya kalau kita mau untuk di rumah sambil nonton TV tapi sediain barbel 1 kilo untuk angkat-angkat beban untuk menguatkan otot kita itu akan sangat membantu. Pada intinya aktivitas fisik rutin itu sangat membantu menjaga kesehatan fisik sehingga meningkatkan kemampuan usus kita untuk menerima makanan-makanan yang baik tadi. Ya, karena mengkonsumsi makanan bergizi itu mendukung keseimbangan antara gut axis dan gut dan brain gitu ya. Tadi sudah dijelaskan bahwa antara usus dan otak kita tuh betul-betul mempunyai koneksi yang sangat-sangat erat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi you are what you eat itu memang betul-betul nyata gitu ya, karena memang ada akses dari usus ke otak kita. Ya, jadi the balance itu bahwa tidak hanya cukup probiotik harus memperbaiki komponen-komponen ini yang juga ini bagian dari lifestyle medicine di mana perkumpulan yang Opa Ratman bangun ini adalah untuk mengajak kita semua melakukan hal-hal memang untuk meningkatkan kesehatan kita tidak hanya dari makanan tapi juga tidur, stres, aktivitas rutin dan social relationship. Ya, jadi ini mengatasi stres. Ini adalah salah satu contoh-contoh ada teh chamomile bikin rileks, kemudian minum ginseng, terus kemudian juga intermittent fasting salah satunya, kemudian optimal sleep memastikan tidur 7 sampai 9 jam dengan kualitas deep sleep yang bagus, kemudian exercise tadi sudah disebutkan sama beberapa meditasi untuk memastikan bahwa di sini dibilang mau ditesin positively influence the gut microbiota through the crosstalk between the gut and the brain ya. Jadi kalau kita betul-betul mindfulness, kita kasih waktu badan kita untuk istirahat, pikiran kita untuk istirahat, itu tubuh bekerja untuk mengconnect lagi dari usus ke otak kita. Ya. Jadi dalam integrasi klinisnya bahwa kita harus tadi ada beberapa menyampaikan bahwa kok jumlah probiotik saya sudah belum nambah gitu. Jadi kita bisa melihat baseline usus kita seperti apa mikrobiomnya gitu ya. Untuk melakukan langkah awal penilaian kondisi tubuh guna menentukan kebutuhan spesifik setiap individu. Ya tadi sudah disebutkan juga ada pengaruh genetik juga. Jadi memang nanti mungkin disebutkan alhamdulillah di Indonesia sudah ada untuk memeriksa ini semua, nanti dijelaskan pada sesi akhir saya pikir. Nah, kemudian juga intervensi individual, setiap functional medicine, lifestyle medicine, semua intervensi sangat individual. Saya butuhnya lebih banyak lari dibandingkan otot misalnya. Tapi orang yang sarkopenia mungkin kekuatan otot lebih bagus dibandingin aerobik. Itu kebutuhan setiap individu sangat berbeda. Tentu saja monitoring dan penyesuaian karena setiap ada perbaikan 3 bulan, 6 bulan kita sesuaikan lagi dosis exercise, dosis pola hidup sehatnya, dosis tidurnya, bagaimana mengatasi stresnya kita evaluasi kembali. Tentu saja dalam kehidupan ada beberapa episode stres yang sangat sulit. Betul, disitulah butuhnya social connection dan support dari teman dan keluarga menjadi penting untuk bisa merasa tidak sendirian. Nah, kemudian dalam kehidupan sehari-hari ya faktor-faktor pengganggu mikrobiom tadi sudah disebutkan polusi, bahan kimia, kalau shift kerja juga yang orang yang kerja pagi dan malam itu sangat bisa mengganggu karena mengganti body clock itu juga pasti akan berpengaruh terhadap
terhadap keseimbangan mikrobiota usus, ya, sehingga memang banyak penelitian bahwa orang yang bekerja semalam seperti pekerja-pekerja di pabrik, kemudian perawat itu biasanya rentan terhadap terjadi penyakit kronis yang berhubungan dengan kerusakan mikrobiom tersebut ya. Jadi kemudian juga dampak pada kesehatan tadi saya sebutkan ya bahwa intervensi pemulihan dengan air ini sangat bisa membantu memulihkan kondisi mikrobiom. Pola makan sehat ya, tadi sudah disebutkan ya, coba direvisi kembali, tinggal di Google saja bagaimana sih isi piringku yang benar gitu ya. Jadi pastikan bahwa jumlah karbohidrat tuh tidak setengah piring tapi cukup sepertiga atau seempat piring saja. Kemudian setengahnya itu harus diisi colorful food ya. Jadi color your plate ya, ini seperti contoh di sini ya, bermacam-macam warna. Ini adalah hal-hal yang dianjurkan untuk memenuhi kebutuhan mikronutrien yang menjadi makanan baik buat bakteri-bakteri tubuh kita ya. Jadi biji-bijian juga ya. Jadi kalau ada istilah go nuts, jadi go nuts itu kacang-kacangan ya. Jadi go nuts sih bukan nuts gila gitu ya. Jadi go nuts, jadi segenggam kacang-kacangan itu sangat bisa untuk menyehatkan jantung gitu ya. Tentu saja dengan tingginya protein, adanya apa namanya, dia juga tinggi HDL dan lain-lain, itu bisa membantu untuk menyehatkan keseimbangan usus kita. Kembali lagi ultra processed food sudah jelas itu adalah uh, apa namanya uh, forbidden food untuk diberikan kepada terutama pada anak-anak yang sedang tumbuh. Kurangi makan sosis, kurangi kurangi kornet dan lain-lain itu karena itu merupakan tinggi zat adiktif, tinggi zat garam dan lain-lain dan pengawet dan lain-lain. Dan sebagai kesimpulan ya, jadi memang peran mikrobiom pada kesehatan sangat penting. Kemudian efektivitas pendekatan 5R menjadi salah satu faktor untuk kembali menyeimbangkan mikrobiom di usus kita. Jadi jangan jangan putus asa walaupun kita baru mengenal 5R ini setelah usia di atas 20, is fine, tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki pola hidup kita. Kemudian juga aplikasi luas di kesehatan itu bisa di macam-macam, mulai dari keluarga, makanan kantor, bagaimana kita berpengaruh terhadap teman kita, tidak pagi dengan dibuka dengan gorengan tahu gitu ya, walaupun rasanya enak tetapi kita harus sadar tidak-tidaknya kalau tahu bahwa makan itu sehat itu sudah progres daripada kita tidak tahu tapi sekarang sifatnya tinggal bagaimana kita mengontrol iya atau tidak makanan tidak. Setidaknya pengetahuan makanan sehat dan makanan yang tidak sehat itu harus menjadi dasar untuk kita bisa menyehatkan badan kita sendiri dan mencegah penyakit tentu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Ade untuk pemaparan yang sangat-sangat luar biasa. Ya, simple tapi mudah dipahami. Thank you so much. Mungkin dari saya tidak ada Sama-sama. yang harus dirangkum lagi karena saya pikir semua sudah sangat jelas bahwa bagaimana cara membuat mikrobiom kita di dalam tubuh kita tetap baik dengan pendekatan 5R tadi, dari mulai Ya, remove, replace, reinoculate, kemudian apa ya, replacement dan juga rebalance. Ya, rebalance. 5 hal itu. Ya. Ya, betul. Jadi mungkin kita langsung kepada pertanyaan Dokter Ade. Beberapa pertanyaan ini yang tadi saya sudah siapkan bagi teman-teman di sini. Oke, bagaimana pola makan dan pola hidup ideal yang bisa menjaga kecukupan probiotik dalam tubuh kita? Dan apakah ada hubungan gula darah dan komplikasinya ke penyakit jantung dari efek mikrobiom yang mungkin tidak seimbang di dalam tubuh? Mungkin silakan bisa, Dok. Baik, terima kasih atas pertanyaannya yang sangat bagus. Betul bahwa penyakit-penyakit yang ada tadi kan dasarnya bahwa keseimbangan mikrobiom itu bisa merusak struktur usus di pencernaan kita. Sehingga makanan-makanan yang jahat tadi, yang segar polusi dan lain-lain itu bisa masuk ke pembuluh darah, kemudian merusak sel-sel dari setiap organ yang dimampirin oleh zat-zat jahat tersebut,
paling awal adalah yang dirusak adalah dinding sel. Sehingga pada saat dinding sel rusak, kemudian stres oksidatif keluar gitu ya. Nah, kerusakan sel inilah kemudian akhirnya mulai terjadi otomatis sel-sel pankreasnya terganggu, terjadi gangguan penyerapan insulin, di mana insulin itu berfungsi untuk membawa gula ke organ, sehingga mulai terjadi gangguan diabetes. Kalau dia larinya ke sel jantung, tentu saja hal yang sama. Kenapa sel jantung lebih ke arah ke pembuluh darah jantung? Jadi kalau pembuluh darahnya terganggu, kemudian dia lebih mudah untuk terjadinya struktur kerusakan dinding pembuluh jantung dan kemudian terjadinya penumpukan lemak di situ. Semuanya betul karena dari leaky gut tadi, dari kebocoran usus yang disebabkan karena tidak seimbangnya mikrobiom. Kalau tadi sahabat pertanyaan kedua mengenai diabetes, tentu saja diabetes itu kalau dibilang adalah the mother of all disease gitu ya. Karena diabetes itu dia tingginya gula itu merusak persarafan di ujung-ujung organ kita. Makanya kenapa di diabetes itu yang sering banyak terganggu adalah mata bisa menyebabkan kebutaan, ginjal, akhirnya kalau dalam waktu panjang menjadi gagal ginjal. Kemudian yang paling sering kita lihat adalah misalnya terjadinya baal di ujung-ujung jari tangan, jari kaki sehingga terjadi amputasi dan lain-lain karena struktur pembuluh darah pada gula yang tinggi itu merusak saraf dan merusak aliran oksigen ke jaringan-jaringan tersebut. Awalnya terjadi diabetes, ya itu tadi sel pankreas insulinnya. Jadi jauh di hulunya itu adalah karena kerusakan kerusakan sel usus sehingga gula-gula yang tinggi itu merusak sel usus kemudian masuk ke dalam pembuluh darah dan udah gula pembuluh darah yang harusnya diambil oleh insulin itu tidak terjadi seperti itu. Mudah-mudahan cukup jelas. Ya, terima kasih. Pertanyaan berikutnya, bagaimana bisa bakteri yang ada di dalam probiotik kapsul misalnya bisa mencapai usus sementara bakterinya mungkin sudah mati waktu melewati asam lambung? Kira-kira seperti apa nih konsepnya? Apakah bakteri-bakteri probiotik di dalam kapsul ini cukup resisten dengan asam lambung yang waktu ditelan lewat oral? Tentu, Silakan. tentu betul. Jadi memang misalnya kita meminum prebiotik, mungkin nanti bisa dilengkapi oleh Prof. Subianto. Misal probiotik eh, kita biasanya 50 miliar gitu ya, 50 miliar bakteri di dalam probiotik kita konsumsi. Tentu saja asam lambung dengan pH 1 itu ya sebagian sebagian ada tidak 50 miliarnya sampai ke usus. Tapi biasanya itu sudah cukup untuk memperbaiki atau menambah keseimbangan usus kita. Jadi tidak usah khawatir, tidak semua vitamin, tidak semua probiotik yang itu akan mati di dalam asam lambung dengan pH yang tinggi. Itulah kehebatan dari organ kita untuk bakteri-bakteri ini dengan jumlah yang besar bisa bisa diterima oleh usus. Jadi kembali lagi tadi Prof. Bianto sudah menjelaskan juga untuk kelebihan rasanya jarang sekali karena sebenarnya kan usus kita tadi sudah akan di awal oleh Dokter Genti triliunan gitu ya. Sementara yang kita minum itu kan miliar gitu ya. Jadi kalau hitung-hitungan ekonomi gitu ya rasanya untuk sampai kelebihan kan sulit sekali gitu karena setiap hari juga apa yang kita makan tuh uh, sedikit atau banyak pasti ada bakteri-bakteri baik yang meninggal. Iya, betul. Istilahnya, iya betul kan dok. Mungkin Prof. Betul. Subianto bisa menambahkan mengenai mekanisme probiotik lewat asam lambung itu rusak atau tidak, Prof? Oke, mungkin Prof. Subianto. Oke, kita teruskan pertanyaan dulu ya. Nanti misalnya Baik, Prof ada baik, yang mau ditambah boleh. baik. Oke, ini ada pertanyaan, apakah aman mengkonsumsi fiber yang mengandung psyllium husk setiap hari? Karena saya konsumsi untuk melancarkan BAB. Boleh Oke. dibantu respons. Eh, Fiber memang dibutuhkan setiap hari.
Jadi, tetapi kalau fiber yang sifatnya supplementation, di mana memang di situ ada zat untuk membuat namanya mengkonsolidasikan fiber dengan tadi Salim Has itu sudah secara kalau sudah lewat dari BPOM seharusnya aman gitu ya. Tetapi tetap berusaha untuk mengkonsumsi fiber secara alami, Bu atau Pak. Ya, Ya, jadi boleh fiber tapi tetap diusahakan fiber itu dari natural. Jadi ya, sayur, buah yang ya, betul-betul high fiber itu sangat dianjurkan untuk mengganti fungsi fiber dari suplementasi tersebut. ya, Betul, Dokter ya. Genti ya, setuju ya? Saya tambahin dikit tentang silum husk yang saya tahu juga. Ada satu juga fiber selain silum husk yaitu flaxseed. Jadi dua-dua sama sumber fiber. Untuk long Ya, termnya sebenarnya jauh lebih aman selain yang tadi dokter sampaikan. Itu lebih mengarah kepada flaxseed dari yang bijinya, cangkangnya karena dia mengandung lignan, fibernya baik. Sedangkan silum husk ini tetap baik, tetapi mungkin tidak terlalu direkomendasi untuk long term karena lebih baik mengarah kepada yang alami natural ataupun ada pilihan itu larinya lebih banyak kepada si flaxseed atau biji rami itu dibandingkan silum khas untuk long term. Ya, kalau itu dari oke, masukan dari saya sedikit. baik. Oke, boleh ditanya ada satu pertanyaan. Bagaimana cara waktu yang terbaik mengkonsumsi probiotik, dokter? Oke, kalau saya baca literatur banyak 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 teori nih sebenarnya gitu ya. Ada yang dibilang pagi, ada juga yang dibilang malam gitu. Kalau saya pribadi, saya minumnya malam karena kenapa? Karena usus kita itu istirahat pada saat malam hari sehingga konsentrasi bakteri yang masuk ke usus itu bisa bisa tidak bersamaan dengan makanan-makanan yang mungkin bisa merusak probiotik tablet atau kapsul itu. Tetapi ada juga teorinya bilang pagi gitu ya, karena pagi itu usus masih dalam keadaan kosong gitu. Jadi uh, setiap teori itu kan punya kepercayaan sendiri-sendiri ya. Jadi dipersilahkan mengikuti teori yang mana. Mungkin Dokter Genti punya pengalaman sebagai dokter yang betul-betul lebih sehari-hari di functional medicine, Mbak? Oh iya, beberapa jenis probiotik saat ini yang diproduksi ada yang memang dikonsumsi bukan hanya waktu tertentu, tapi biasanya kan memang disarankan sebelum makan. Sedangkan Ya, enzim disarankan bersamaan dengan makan. Tetapi exactly. sudah banyak jenis probiotik saat ini boleh dikonsumsi setelah makan juga. Jadi depend on brandnya, type-nya, perusahaan yang memproduksinya. Kita perlu lihat setiap jenis strain probiotik yang memang diproduksi oleh satu company memiliki spesialisasi di saat itu. Apakah dia sebelum atau sesudah? Memang direkomendasi biasanya sebelum makan. Intinya kita seperti menginokulate atau menjadi Ya, fondasi buat betul. kita sebelum kita konsumsi bakteri-bakteri baiknya itu ada, sedangkan enzim membantu mencerna atau mengabsorpsi makanan yang sedang kita makan pada saat kita sedang konsumsi makanan kita. Ya, itu sih Ya, kalau boleh mungkin tambahan ditambahkan. juga Dokter Genti mengenai probiotik ini konsumsi probiotik. Jangan lupa mengganti jenis probiotik in a certain Hmm, month. Karena ya, kan biasa atau produksi yang paling banyak itu memang lactobacillus ya dengan sekian lactobacillus, banyak jenis betul. lactobacillus sebagai basic. Tetapi Ya, bakteri-bakteri baik yang lainnya yang memang juga ekstraksinya juga mungkin akan lebih sulit atau kenapa beberapa probiotik misalnya harganya lebih mahal dari satu dengan yang lain hmm, itu adalah lebih ke arah ke jenis bakterinya. Sehingga tolong betul. perhatikan kalau bisa setiap 2 bulan sekali mengganti Hmm, atau kalau bahkan kalau saya punya beberapa jenis hari ini yang probiotik ini besok probiotik yang itu hmm, untuk bisa melengkapi jenis-jenis bakteri baik yang dikonsumsi. Jadi itu juga menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Jadi bukan ya, sekedar cari yang murah tetapi juga jadi jenis sama jumlah ya. probiotiknya seperti Betul, itu. betul, betul. Jenisnya, jumlahnya, dan mengalternate strain-nya. Itu juga Iya, penting seperti tadi Dokter betul. Ade sampaikan. Seperti Iya, Lactobacillus, ada Bifidarum, ada iya, Saccharomyces. Itu penting sekali untuk selalu ada dan ditukar-tukar istilahnya ya, iya, seperti betul. ini. Oke, ada pertanyaan dari Pak Edi. Sayur-sayuran mentah dalam konsepnya dengan mikrobiom dan nutrisi lebih baik daripada makanan yang dimasak
bagaimana membuat makanan mentah tapi minim atau tidak terkontaminasi bakteri patogennya selain dicuci. Oh, oke. Kira-kira pertanyaannya Oke, seperti itu ya. ya. Mentah dengan Tentu, masak tuh seperti apa? Ya, oke. ya, betul. Sekarang tren apa? uh, Tren buat makin raw, makin bagus gitu ya. Udah back to nature dulu gitu ya. Tetapi betul lagi dengan balik lagi bahwa di Indonesia untuk betul-betul bebas pesticide itu Sulit. sangat sangat sulit gitu ya. Jadi juga banyak sekali teori mencuci sayurnya tidak hanya dengan sabun yang food yang ramah makanan, juga kemudian ada beberapa dengan baking soda dan lain-lain untuk mencegah mencegah menghilangkan racun-racun pestisida. Itu adalah salah satu upaya. Tetapi kalau misalnya kita nggak yakin, takut banget direbus sebentar untuk lebih juga lebih mudah untuk digigit Hmm, daripada terlalu kriuk-kriuk, itu juga boleh sih. Tetapi yang jelas setuju. jangan sampai merusak struktur vitamin dan mineral yang Hmm. ada di sayur sayur tersebut. Ya, dengan cara mungkin light steam atau stir fry sehingga Betul. tidak menghilangkan enzim dan juga vitamin lainnya, tetapi menghindari kontaminasi dari sayur-sayur mentah yang memang food handlingnya tidak mudah mendapatkan hasil yang baik, terutama di negara-negara berkembang seperti Iya, Indonesia. betul, Ya, betul. oke. Juga satu satu Pertanyaan lagi yang Mhm. tambahan mengenai tadi sayur-sayur, tambahan mengenai buah-buahan. Buah-buahan juga semua vitamin mineral itu justru banyak pada right below the skin. Jadi kalau apel memang kenapa tidak boleh dikupas. Kentang juga sebaiknya tidak dikupas, hanya cukup dicuci gitu ya dari tanah-tanahnya, kemudian apa namanya di steam gitu ya. Jadi upayakan tidak mengupas buah kecuali durian. Gitu ya. Durian kan jangan. Setuju. Tetapi ya, tapi kalau kayak pear, kemudian apa Hmm, namanya apel. apel, Hmm, kentang, itu kalau ya. bisa wortel itu juga Hmm, makanlah dengan kulitnya selama masih sudah dicuci itu. setuju. Masih 4 menit lagi. Ya Oke, baik, terima ada kasih ya Pak. pertanyaan tentang kombucha. Memang kombucha ini kan proses pembuatannya juga ada gulanya. Apakah itu aman dikonsumsi setiap hari atau mungkin ada pertimbangan cara memilih kombucha yang dokter bisa sampaikan ke audiens? Terima kasih. Itu exactly persis sama dengan pemilihan yogurt. Jadi Hmm, selalu membaca membaca ingredients kandungan gitu ya, gulanya. kandungan-kandungan dari baik yogurt maupun kombucha. Kalau jelas-jelas teridentifikasi gulanya sudah di atas 8 gram aja, itu menurut saya itu sudah tidak aman ya gitu ya untuk gula. Jadi memang the lesser sugar. Sebenarnya sugar itu kan sebenarnya untuk supaya rasanya nggak terlalu asam rasanya itu. Tapi kembali lagi beware of kandungan, tinggal dibaca aja untuk pemilihannya sih. Setuju. Saya tinggal membaca membaca Ya. label. Ya, the less sweeter is the best, ya, the better Ya. one. Jadi Bapak Ibu bisa ngelihat dari sisi itu. Nah, pertanyaan mungkin yang terakhir, dokter, apakah nama jenis pemeriksaan yang dokter bisa sarankan untuk melihat jumlah mikrobiom di tubuh kita saat ini adakah? Eh, ada di Prodia sudah ada hari ini, mungkin setelah sesi ini mungkin akan dijelaskan lebih detail nama jenis pemeriksaannya apa. Macam-macam gitu ya, macam-macam yang diperiksa, tapi yang ada yang tersedia mungkin ada habis sesi ini daripada saya menjelaskan yang seharusnya nanti akan Betul. dijelaskan lebih detail sebab dari laboratoriumnya. Nanti mungkin dijawab pada sesi berikut ya Pak. Oke, satu pertanyaan terakhir. Jika kami mengkonsumsi probiotik, perutnya tiba-tiba tidak rasa nyaman, apakah boleh diteruskan atau mungkin perlu diganti brandnya, dokter? Pertanyaan yang sangat bagus. Itu biasanya itu suatu reaksi tubuh kita terhadap kalau istilahnya tuh itu tandanya bakterinya lagi perang tuh gitu ya. Setuju. Jadi kadang-kadang produksi gas, kemudian juga apa namanya yang sel-sel radang yang tadi juga apa namanya sel radangnya kemudian juga bermanifestasi sebagai apa simptom-simptom yang dirasakan tadi. Saran saya diteruskan dulu 7 hari gitu ya. Kecuali kalau memang langsung terjadi diare, ada beberapa orang minum probiotik langsung diare, itu mungkin boleh di stop.
dan dikonsulkan ke dokter. Tetapi biasanya dicobakan dulu di 7 hari untuk betul-betul sampai terjadi keseimbangan dari mikrobiota di dalam ususnya seperti itu. Ya, terima kasih. Saya bantu jawaban pertanyaan terakhir dari Ibu Lina. Almond, walnut, pumpkin dimakan raw atau roasted? Izin saya jawab sedikit ya dok, supaya kita selesai. Ya, Pandangan saya akan lebih baik raw, tetapi raw-nya itu juga harus dilihat organik atau non-organik. Kalau memang pilihan yang roasted, mengapa dihindari? Karena dengan roasted itu, enzim yang ada di dalam nuts itu sudah mulai hilang atau berkurang dengan mm-mm. pemanasan. Jadi kalau mau dipilih antara raw dan roasted, pilihan pertamanya pasti raw. Tapi kalaupun raw untuk orang-orang yang mungkin seperti almond, itu kalau kita konsumsi raw itu ada gasnya. Jadi mungkin akan baik yang misalnya mau raw almond direndam dulu dengan air sekitar 5-10 menit sehingga bisa membantu menghilangkan gas yang ada di dalam almond itu sendiri, membantu dari Oke, pencernaan. Oke, terima kasih banyak Dokter Ade dan semua sama-sama. audiens. Kita akan menyelesaikan sesi 2 ini dan kita akan lanjutkan kepada sesi yang ketiga dari Prodia ya, Pak Suratman ya. Saya akan Ya, kembalikan kepada MC dan mungkin saya akan menutup 2 sesi presentasi ini dengan mengucapkan terima kasih banyak buat Prof. Subianto dan Dr. Ade tentang pemaparan pentingnya mikrobiom, apa itu mikrobiom, bagaimana menjaga mikrobiom yang baik dalam tubuh kita, dan manfaatnya untuk kesehatan kita. Terima kasih dan mudah-mudahan 2 pemaparan ini bisa membantu kita untuk bisa menghidupi healthy lifestyle kita di kemudian hari. Terima kasih banyak, waktu dan tempat saya Terima kasih. kembalikan kepada Pak Suratman dan yang lainnya. Thank you.